Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa TV1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh penjuru tanah air tercinta, salam jumpa kembali dalam kajian menjelang subuh pagi. Assalamualaikum Nusantara. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita melalui media layar kaca ini menjadi sesuatu yang manfaat untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hidup kita menuju ridha Allah. Pemirsa, pada kesempatan pagi ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk mempelajari tamsil, ya, mempelajari ibrah dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh apa yang ada di bumi ini sebagai penyerta kesempurnaan hidup kita, bukanlah sesuatu yang sia-sia. Karenanya ketika membaca ayat ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berderai air mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Ya. Dan pada ayat yang lebih menekankan lagi rasa ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Kenapa? Karena ternyata begitu besarnya maksud Allah menciptakan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil lail wan nahar. Di balik penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, banyak pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpikir. Itu makanya Al-Quran menyebut orang-orang yang berpikir itu dengan sebutan ulil albab. Ulil albab itu artinya orang yang senantiasa memikirkan ciptaan Allah. Kenapa? Karena di balik semua ciptaan Allah ada banyak pelajaran berharga. Nah, kali ini kita akan mengambil ibrah. Kita akan mengambil pelajaran dari ciptaan Allah yang kita kenal dengan tanah. Tidak ada di antara kita yang tidak kenal tanah. Kita hidup di atas tanah. Kita diciptakan dari tanah. Nabi Adam alaihissalam adalah sumber potensi awal penciptaan dari tanah. Bahkan itulah yang menyebabkan setan merasa tersingkir. Kenapa? Karena dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, karena dia merasa potensi tanah lebih tinggi dari potensi api. Ya, padahal sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu sinyal bahwa masing-masing potensi yang Allah berikan, baik itu kepada iblis dalam potensi penciptaan dari api maupun Nabi Adam alaihissalam, semuanya ada pelajaran berharga. Potensi tanah adalah yang kita lihat, tanah itu sesuatu yang tetap, istiqomah. Kalau melihat kepada sikap pada manusia, sikap yang baik yang dimiliki manusia adalah sikap istiqomah dalam kebenaran. Ya, istiqomah itu adalah pegangan yang kuat berdasarkan dalil yang sudah benar, dalil yang sahih. Ketika kita melihat tanah memiliki banyak potensi. Tanah juga ada bermacam-macam. Kita mengenal tanah, ada tanah yang subur, ada tanah yang gersang, dan ada juga tanah yang sering kita lihat, tanah yang tandus. Nah, macam-macam tanah ini akan kita ambil pelajarannya satu demi satu yang kita kaitkan dengan kita sebagai manusia.
yaitu tentang jiwa kita. Kenapa? Karena Allah ciptakan penyempurnaan ini dengan fisik yang sempurna ditambah dengan wa nafsi wa ma sawaha. Ya, dan dari ruh. Ya, jadi yang namanya jiwa itu terdiri dari jasad yang ruh, ya. Dan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa-jiwa yang bisa terpelihara kesuciannya. Baik, kita ambil ibroh yang pertama. Kalau kita mengambil contoh, ada tanah yang kita kenal dengan tanah yang gersang, di mana tanah itu tidak bisa tumbuh-tumbuhan. Apa yang terpikir ketika kita melihat tanah gersang? Yang kita lihat adalah kondisi yang tidak nyaman. Kondisi yang begitu sangat-sangat terik kalau musim panas. Kondisi yang begitu sangat sulit kehidupan. Itulah tanah yang gersang. Nah, ketika kita melihat kondisi tanah yang gersang, kalau kita umpamakan dengan jiwa manusia, ini adalah jiwa yang gersang. Tanah yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atasnya untuk menambah keindahan dan menambah potensi baik bagi tanah itu. Akan tetapi tanah yang gersang itu dia masih memiliki potensi penyimpanan air. Artinya meskipun tumbuhan tidak tumbuh di sana, tetapi tanah ini masih memberikan kontribusi berupa adanya mata air. Karena dia punya potensi penyimpanan. Nah, jadi ketika kita umpamakan tanah yang gersang ini dengan jiwa manusia adalah jiwa yang memiliki pengetahuan, laksana punya potensi simpanan air. Akan tetapi pengetahuan itu hanya mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Untuk orang lain, seperti tanah itu. Dia mampu memberikan simpanan airnya itu untuk musafir yang lewat. Atau ketika ada sebuah proses penggalian, dia bisa mengeluarkan air, tetapi tidak tumbuh. Artinya, jiwa yang diumpamakan tanah yang gersang adalah jiwa yang hanya bisa memberikan kontribusi kebaikan pada orang lain, tetapi tidak ada manfaatnya ilmunya, pengetahuannya, imannya untuk menyirami dirinya sendiri. Jadi ketika berkata, dia hanya mampu mengajak, tapi dia tidak mampu melaksanakan. Dia hanya memberikan seruan-seruan, tetapi seruan itu tidak berlaku bagi dirinya. Dan jelas perbuatan ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengamalkan kebajikan, mengerjakan kebajikan, tetapi kamu melupakan dirimu sendiri? Melupakan diri sendiri seperti tanah gersang yang tidak mampu menumbuhkan sesuatu yang menjadikan dirinya manfaat, tetapi dia mengalirkan air untuk orang lain. Padahal kamu mempelajari Alkitab, pengetahuanmu ada dasarnya. Afala ta'qilun. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak berpikir? Pemirsa, kebajikan sejatinya adalah manfaat untuk diri, manfaat untuk orang lain. Karena tugas kita adalah beriman, beramal soleh, mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang berbuat keburukan. Jadi ketika kita melihat potensi tanah ini, jangan sampai menjadikan ruh kita, jiwa kita seperti tanah yang gersang. Hanya mampu mengajak, tidak mampu mengamalkan. Ada istilah apa? Hanya mampu mengajak tapi tidak mampu melakoni. Ya, asal bicara tapi tidak mampu menerapkan dari apa yang disampaikannya. Na'udzubillahi min dzalik.
Baik, sifat-sifat ini biasanya dimiliki oleh siapa? Oleh orang-orang fasik. Dia tahu tapi dia tidak amalkan. Dia mengajak tapi dia sendiri tidak menerapkan. Naudzubillah min dzalik. Maka ini seperti perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Andai kata saja pohon itu berbuah, tentu ada manfaatnya. Baik, kita melangkah kepada perumpamaan tanah yang kedua, yaitu tanah yang subur. Semua kita paham bahwa tanah yang subur adalah tanah yang didambakan oleh para petani. Tanah yang didambakan oleh para orang yang senang bercocok tanam. Apapun ditanam di sana, maka tanamannya akan tumbuh dengan baik. Nah, perumpamaan yang seperti ini adalah jiwa-jiwa yang mudah menerima hidayah, jiwa-jiwa yang mudah mengamalkan hidayah yang dia diperolehnya, dan jiwa-jiwa yang mampu memberikan hidayah yang ada dalam dirinya dipancarkan kepada orang lain. Subhanallah, betapa mulianya jika kita memiliki jiwa seperti ini. Kenapa? Karena ketika hidayah sudah tumbuh dalam diri seseorang, maka hidayah itu ibarat hujan yang turun menyirami tanah yang gersang. Sehingga dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan tumbuh, bibit tanaman yang disebar, bersemai, bersemi indah. Inilah jiwa-jiwa seorang muslim, di mana dia punya kewajiban utama memperbaiki dirinya, keluarganya, kemudian dia mensalehkan dirinya, mensalehkan keluarganya, dan dia juga mengajak orang-orang di sekitarnya. Seperti itulah jiwa-jiwa yang didambakan. Sebagaimana para anbiya memberikan petunjuk risalahnya, tuntunannya di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah orang yang tidak kenal tauhidullah, diutuslah para rasul, para anbiya untuk memberikan suluh bahwa penyembahan yang sebenarnya adalah penyembahan kepada Sang Khalik, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang memelihara, yang menghidupkan, dan yang mematikan. Inilah yang begitu mulianya potensi yang dimiliki oleh tanah yang subur. Nah, ada keutamaan bagi seseorang yang memiliki perumpamaan seperti tanah yang subur. Kenapa? Orang-orang alim yang menyampaikan ilmunya. Meskipun ilmunya tidak banyak, dia amalkan dalam dirinya sendiri, dia berikan untuk orang lain. Maka ada sebagian orang yang dia memiliki ilmu, tapi enggan untuk berbagi kepada orang lain. Dia memiliki kemampuan, tetapi dia tidak mau mengajak orang lain, tidak mau menyeru orang lain. Dengan alasan apa? Keluarga bukan, saudara bukan. Buat apa saya bersusah-susah ngajak? Masya Allah, kalau ada pemikiran kita sebagai seorang muslim yang seperti itu, mohon dijauhkan. Kenapa? Karena kewajiban kita itu baru dibilang seseorang mukmin yang sempurna ketika kita mengamalkan yang 4. Semuanya diketahui akan rugi. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalih wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Seseorang baru dikatakan orang yang beriman ketika dia beriman kemudian beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, saling menetapi dalam kesabaran. Semoga kita masuk kelompok tanah yang subur ini yang menjadi dambaan para petani yang kita terutama lihat di musim penghujan saat ini, di mana kita melihat tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di tanah yang subur yang memiliki potensi. Maka jadilah seseorang alim. Alim itu yang berilmu, yang menjadi seorang pengabdi ilmu bagi untuk dirinya maupun orang lain, sehingga keutamaannya menjadi lebih utama dari seorang abid. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan manfaat untuk diri, manfaat juga untuk orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang kita kenal dengan tanah yang tandus. Tanah yang tandus itu, pandangan kita itu sering nanar. Di sana tidak ada sama sekali kehidupan.
bahkan sulit mencari sumber mata air. Diumpamakan juga seperti tanah yang mati. Dia tidak punya simpanan air, dia juga tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Bagaimana dia bisa menumbuhkan tanaman ketika dia tidak punya potensi sumber penyimpanan air? Nah, jadi perumpamaan orang yang seperti ini adalah orang yang sulit menerima hidayah. Orang yang sulit menerima petunjuk-petunjuk ilmu, hatinya gelap, fi qulubihim marad. Ya, hati mereka sakit sehingga fazadahumullahu marada. Allah menambah kegelapannya itu. Jadi gelap hatinya, bagaimana dia mau memberikan kontribusi untuk orang lain sementara dirinya dalam kegelapan. Naudzubillahi min dzalik. Inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang-orang yang pada saat itu berusaha bagaimana mengajak seseorang supaya gelap sama seperti dirinya. Padahal sesungguhnya cahaya dan petunjuk ilahi sudah datang kepadanya. Tidak bisa dan tidak mau menerima hidayah, tidak juga mau mencari hidayah itu. Tidak mau, tidak punya ilmu dan gak mau nuntut ilmu. Jadi hidupnya seperti itu saja. Hidupnya tidak berarti. Waktu yang diberikan, jatah waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sama. Tetapi kita akan membawa bekal yang berbeda-beda. Karena ada potensi yang berbeda dalam diri kita. Ada yang mengabaikan waktu tadi dengan sulit untuk belajar, tidak mau belajar, dan tidak mau mengajar. Jadi ketika orang-orang yang kita katakan orang-orang yang menyesatkan ini, maka kita melihat bagaimana begitu sulitnya kita mencari, menemukan, menelaah sumber pengetahuan itu. Maka ketika kita menemukan orang-orang yang dalam kegelapan itu, berarti mereka lebih sulit dari kita. Karena cahaya itu tidak tembus dan ada dalam dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kabar ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 7. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama aja. Sawaun alaihim, sama aja bagi mereka. A'andzartahum, ketika diberi peringatan, am lam tundirhum la yu'minun. Mereka enggak beriman. Diberikan informasi, ditutup telinganya. Seperti ketika mereka mendengar petir, ditutup, seakan-akan mereka tidak mau mendengarkan. Jadi hati mereka mati itu tadi. Mati yang sesungguhnya jiwanya ada, fisiknya ada, tetapi hatinya yang mati. Sehingga hidupnya laksana seonggok bangkai. Iya, maka kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Ya, hatinya. Makanya kita sering meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara tidak langsung. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita kumandangkan dalam sholat itu setiap saat kalau kita baca dalam setiap rakaat itu surah Al-Fatihah yang menjadikan wajib dibaca dalam setiap sholat itu, setiap rakaatnya. Sesungguhnya hidayah itu kita sudah mintakan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Dalam salat, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kalau tidak membaca Fatihah. Nah, maka Fatihah ini ada di dalam ucapan kita memohon petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Itulah hidayah. Jadi, ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, di situ kita meminta selalu petunjuk yang intens kepada Allah. Agar apa? Agar hati kita tidak menjadi hati yang mati, agar hati kita tidak menjadi hati yang tandus, agar hati kita tidak menjadi hati yang gersang, tetapi menjadi hati yang subur dengan petunjuk. Sehingga dengan petunjuk itu kita bisa memberikan suluh bagi diri sendiri dan suluh bagi orang lain, cahaya bagi orang lain. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menutup hati orang-orang kafir itu, maka petunjuk itu nggak masuk lagi. Gisawah ini
kita umpamakan seperti petani yang menyebar bibit tanaman, kemudian tanamannya itu mulai muncul tumbuh-tumbuhan yang calon tumbuhan itu, maka supaya tidak rusak itu ditutup dulu. Nah, inilah tertutup hati itu. Makanya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk dan petunjuk agar hati kita tidak menjadi hati yang gelap. Karena kegelapan itu ketika sudah terjadi di dunia, seperti apalagi nanti di yaumil akhir. Itulah yang kita harapkan, kita berada di potensi tanah yang subur. Kesuburan itu dari potensi tanah ini menjadi dambaan setiap makhluk hidup di sekitarnya. Dari tanah yang subur tumbuh tanam-tanaman yang berkualitas. Tanaman itu berbuah, buahnya menghasilkan zat yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, vitamin, dan vitamin itu dikonsumsi oleh manusia, maka itu artinya tumbuhan yang tumbuh di tanah yang subur memberikan kontribusi kebaikan berupa pohon yang berkualitas, menghasilkan buah yang berkualitas. Demikianlah juga dengan hati yang berkualitas. Hati yang berkualitas itu adalah hati yang terpenuhi dengan iman, hati yang memiliki kemantapan pengetahuan, wawasan, sehingga dimanapun dia berada, kehadirannya selalu dibutuhkan. Seperti tanah yang subur, bibit apapun yang disemai di situ menghasilkan tumbuhan yang baik, tumbuhan yang indah. Inilah sikap mukmin seharusnya seperti itu. Hidup seorang muslim itu seperti itu. Karena kata Rasul dalam sabdanya, khairun nas alladzi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Yang kita pilih adalah tanah yang subur. Karena tanah yang subur produktif. Tanah yang subur banyak manfaatnya. Yang kita harapkan adalah jiwa yang subur dengan iman, jiwa yang memiliki banyak wawasan dan pengetahuan, sehingga dengan itu semua hidup kita menjadi manfaat. Keluarga kita terjaga dari api neraka. Masyarakat kita adalah masyarakat yang soleh dan soleha. Kalau lingkungan kita baik, hidup kita tentram. Tapi betapapun baiknya keluarga kita, terpeliharanya akhlaknya, keimanannya, kalau lingkungannya tidak baik, tetap merasa tidak nyaman. Karena kata Rasul, salah satu kesenangan hidup adalah memiliki lingkungan yang baik. Maka setiap kita punya kewajiban untuk memberikan amal-amal soleh kepada orang lain. Apalagi kalau di sana ada kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Kalau siapapun yang melihat kemungkaran, dia wajib menghentikan kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia nggak mampu, dengan lisannya. Maksudnya mengajak, memberikan informasi bahwa kelakuannya ini salah. Kalau dia menebang pohon secara liar, yang kena masalah bukan cuma keluarganya, tapi lingkungan juga. Kalau dia membuat saluran airnya nggak benar, banjir bukan hanya melanda permukaan rumahnya, tetapi kena juga kita. Disinilah amal saleh. Nah, maka sebuah kebajikan wajib kita tularkan kepada orang lain. Ini demi kemaslahatan bersama, kebaikan bersama. Demikian pula hal-hal yang terkait dengan maksiat. Iya, jika ada kemungkaran kita diamkan saja dengan satu alasan tidak ada urusannya dengan kita. Bagaimana mungkin hidup kita akan menjadi baik, hidup kita akan menjadi tenang, meninggalkan keluarga berjam-jam, tapi di sana anak-anak kita di rumah berada dengan tetangga-tetangga yang tidak berakhlak baik. Orang-orang yang tidak memiliki iman sebagaimana yang kita tanamkan di dalam lingkungan keluarga terdekat kita. Dan insya Allah mudah-mudahan dari potensi tanah yang subur ini kita bukan hanya hidup ketika kita masih hidup, tetapi kita hidup padahal sebetulnya kita sudah tidak hidup lagi di dunia. Inilah
orang-orang yang diumpamakan bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Sesungguhnya mereka itu dapat rezeki dari Robnya. Rezeki apa? Rezeki amal-amal soleh yang pernah ditanamkannya semasa hidup. Iya, bayangkan ketika kita memberikan ilmu kepada orang lain. Tidak selalu kepada ilmu agama. Di masa pandemik ini banyak orang yang kesulitan. Seorang ibu yang pandai masak mengajarkan kepada tetangganya bagaimana masak yang enak. Kemudian akhirnya tetangganya ini produktif, dia jual dan bisa menghidupi keluarganya. Ilmu yang manfaat, dan ketika si ibu ini sudah tidak ada di dunia lagi, maka apa yang dikontribusikan oleh orang yang pernah diajarkannya itu menjadi ilmu yang manfaat. Terlebih lagi ketika ilmu itu ilmu agama, mengajak orang yang beriman, menjelaskan orang untuk bagaimana mengenal Allah yang sebaiknya, mengenal Allah sebaik-baiknya, beribadah dengan sebaik-baiknya, tentu akan menjadi sesuatu yang akan dikenang sepanjang hayat, bahkan akan menjadi sesuatu yang membahagiakan ketika kita mendapat kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebaikan yang pernah engkau wariskan di dunia, yaitu amal-amal soleh, amal-amal zariyah. Inilah kehidupan kita yang didambakan, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Dan ini yang sering kita ucapkan dalam doa-doa penutup kita, dalam doa-doa akhir kita. Apapun doa yang kita sampaikan kepada Allah, di akhirnya kita selalu berkumandang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena puncak kebahagiaan adalah di dunia bahagia, di akhirat bahagia, dan dijauhkan dari api neraka. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 potensi tanah sudah kita pelajari. Tanah adalah ciptaan Allah yang terdekat dengan kita. Jangan sekali-kali kita melakukan makar di atas tanah, karena sesungguhnya tiap jengkal tanah yang kita miliki adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mengembangkan potensi hidup. Hidupkanlah jiwa kita seperti tanah yang subur. Singkirkanlah segala hal-hal yang buruk agar hati kita jangan menjadi hati yang mati seperti tanah yang tandus. Berpikirlah berkali-kali ketika kita memiliki ilmu tetapi enggan untuk mengamalkannya. Jangan sampai diri kita menjadi perumpamaan seperti tanah yang tandus. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan membawa manfaat dan menjadi bekal kita di dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Allah, hanya Allah yang maha sempurna, dan Allah lah sumber dari segala sumber pengetahuan. Semoga bermanfaat. Ini aja. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di waktu yang sama dalam tema yang berbeda. Ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.